Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi sosiologi kelas 12 ini membahas tentang strategi pemberdayaan masyarakat melalui nilai-nilai kearifan lokal. Yang pertama, konsep pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi. Hal ini dikarenakan suatu usahanya berhasil dinilai sebagai pemberdayaan masyarakat apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subjek. Subjek merupakan motor penggerak dan bukan penerima manfaat. Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar-menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Yang kedua, tujuan dan cara pemberdayaan masyarakat. Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat, terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan, kesenjangan, ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi atau layak. Kebutuhan dasar itu mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Sementara keterbelakangan misalnya produktivitas yang rendah, sumber daya manusia yang lemah, terbatasnya akses pada tanah padahal ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat kuat. Melemahnya pasar-pasar lokal tradisional karena dipergunakan untuk memasok kebutuhan perdagangan internasional. Ada beberapa cara yang dapat menjadi pertimbangan untuk dipilih dan kemudian diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, menciptakan iklim, memperkuat daya saing dan melindungi. Dalam upaya memperdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi. Yang pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Yang kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Dalam langkah pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan dan taraf kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi informasi, lapangan kerja, dan pasar. Yang ketiga, memperdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah karena berkurang berdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melungaikan yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian, karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri. Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan. Cara yang kedua untuk pemberdayaan masyarakat yaitu program pembangunan pedesaan. Pemerintah di negara-negara berkembang termasuk Indonesia telah mencanangkan berbagai macam program pedesaan. Yang pertama, program pembangunan pertanian merupakan program untuk meningkatkan output dan pendapatan para petani, juga untuk menjawab keterbatasan pangan di pedesaan, bahkan untuk memenuhi kebutuhan dari industri kecil dan kerumah tanggaan, serta untuk memenuhi kebutuhan ekspor penduduk pertanian bagi negara maju. Yang kedua, program industrialisasi pedesaan. Tujuan utamanya untuk mengembangkan industri kecil dan kerajinan. Yang keempat, program pembangunan masyarakat terpadu. Tujuan utamanya untuk meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas hidup penduduk, dan memperkuat kemandirian. Keempat, program
Strategi pusat pertumbuhan merupakan alternatif untuk menentukan jarak ideal antara pedesaan dengan kota, sehingga kota benar-benar berfungsi sebagai pasar atau saluran distribusi hasil produksi. Menurut Nasikun, strategi dalam program pembangunan pedesaan meliputi yang pertama, strategi pembangunan gotong royong. Dalam strategi gotong royong melihat masyarakat sebagai sistem sosial. Artinya masyarakat terdiri atas bagian-bagian yang saling kerja sama untuk mewujudkan tujuan bersama. Gotong royong dipercaya dapat menghadapi perubahan-perubahan masyarakat sehingga dapat diwujudkan melalui partisipasi luas dari segenap komponen dalam masyarakat. Yang kedua, strategi pembangunan teknikal profesional. Dalam memecahkan berbagai masalah, kelompok masyarakat dengan cara mengembangkan norma, peranan prosedur baru untuk menghadapi situasi baru yang selalu berubah. Dalam strategi ini, peranan agen-agen pembaharuan sangat penting. Peran yang dilakukan agen pembaharuan terutama dalam menentukan program pembangunan, menyediakan pelayanan yang diperlukan, dan menentukan tindakan yang diperlukan dalam merealisasikan program pembangunan. Yang ketiga, strategi konflik. Melihat dalam kehidupan masyarakat dikuasai oleh segelintir orang atau sejumlah kecil kelompok kepentingan tertentu. Oleh karena itu, strategi ini menganjurkan perlunya mengorganisir lapisan penduduk miskin untuk menyalurkan permintaan mereka atas sumber daya dan atas perlakuan yang lebih adil dan lebih demokratis. Strategi konflik menaruh tekanan perhatian pada perubahan organisasi dan peraturan melalui distribusi kekuasaan, sumber daya, dan keputusan masyarakat. Yang keempat, strategi pembelotan kultural menekankan pada perubahan tingkat subjektif individual, mulai dari perubahan nilai-nilai pribadi menuju gaya hidup baru manusiawi, yaitu gaya hidup cinta kasih terhadap sesama dan partisipasi penuh komunitas orang lain. Strategi ini merupakan reaksi pembelotan terhadap kehidupan masyarakat modern industrialisasi yang berkembang melawan dengan pengembangan potensi kemanusiaan. Yang ketiga, tujuan pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan oleh banyak elemen seperti pemerintahan, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pers, partai politik, lembaga donor, aktor-aktor masyarakat sivil, atau oleh komunitas lokal sendiri. Birokrasi pemerintahan tentu saja sangat strategis karena mempunyai banyak keunggulan dan kekuatan yang luar biasa ketimbang unsur-unsur lainnya, seperti mempunyai dana, aparat yang banyak, kewenangan untuk membuat kerangka legal, kebijakan untuk memberi layanan publik, dan lain-lain. Setiap desa telah terbentuk KPM atau Kader Pemberdayaan Masyarakat, maka kemitraan KPM dan pemerintah desa perlu didorong untuk bersama-sama melakukan pemberdayaan masyarakat. Ketika kemitraan mampu mendorong percepatan kemapanan ekonomi masyarakat, berfungsi secara efektif pemerintah desa, sistem politik lokal, keteladanan pemimpin, dan partisipasi aktif masyarakat, maka kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan akan dapat terwujud. Untuk materi kali ini kita cukupkan, sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.